Qala Allahu a'lam. Qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha. Seseorang pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Hai Muhammad." Orang Badui ini bertanya, memanggil, "Hai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Maka jika demikian, di mana neraka?" Beliau balik bertanya, "Bukankah kamu melihat malam dapat menyelimuti segala sesuatunya? Maka di manakah siang pada saat itu?" Orang itu menjawab, "Allah yang maha tinggi dan maha pemurah lebih mengetahuinya." Beliau bersabda, "Demikianlah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki." Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Selain luasnya surga, juga ada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan derajat ini jangan pernah dianggap remeh teman-teman sekalian, karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana sudah kita sebutkan, kalau satu derajat itu antara langit dan bumi. Di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 162 sampai 163, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun." Maka adapun orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama. Maka apakah sama antara orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mereka beribadah, menyembah Allah, patuh, meninggalkan larangannya, sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, yang saya langsung terjemahkan saja. Pada saat itu kebetulan langit lagi terang dengan bintang-bintang. Lalu beliau bersabda SAW, "Apakah kalian melihat bintang-bintang tersebut?" Mereka mengatakan, "Iya," kata para sahabat. Kata Nabi SAW, "Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian nanti di surga akan melihat derajat-derajat yang tinggi di surga nanti, sebagaimana dia melihat bintang-bintang itu." Jadi seperti dia di bumi dan bintang itu derajat yang jauh di surga nanti. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah itu istana-istana para nabi?" Maka kata Nabi SAW, "Bukan, tapi orang-orang saleh dari umatku." Orang-orang saleh dari umatku. Dan ulama mengambil kesimpulan mengatakan, derajat-derajat di surga didapatkan dengan segala macam amal saleh, termasuk perbedaan jarak antara orang yang sengaja sholat di awal waktu dengan orang yang menerlambatkannya di waktu yang kedua atau waktu yang ketiga. Sudah cukup membedakan derajatnya. Beda derajatnya antara orang yang berinfak dengan 100 ribu rupiah misalnya, dengan orang yang berinfak dengan 10 ribu rupiah atau 1000 rupiah. Setiap pengorbanan akan membedakan derajat yang tinggi di surga. Di dalam sebuah hadis yang lain, disebutkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala "Aidha ya alayya ya Rasulullah." Fafa'al, thumma qala "Wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu 100 daraja fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Qala "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala "Al-jihadu fi sabilillah." Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridho kepada Allah, dia yakin Allah Tuhannya, lalu dia terima perintah dan meninggalkan larangannya sebagai Tuhannya, dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi utusan Allah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Abu Sa'id pun takjub dengan penyampaian tersebut, lalu berkata, "Ulangi lagi wahai utusan Allah." Beliau pun mengulanginya, kemudian menambahkan, "Selain itu wahai Abu Sa'id, ada satu amalan yang dapat mengangkat derajat hamba hingga 100 tingkatan di dalam surga, yang jarak antara dua tingkatannya seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Sa'id berkata radhiyallahu anhu, "Apa itu wahai utusan Allah?" Kata Nabi SAW, "Jihad di jalan Allah." Di dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam Musnad atau dalam Musnad Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Urmu ahla sun'in, man balagal aduwa bisahmin rafa'allahu biha daraja."
Qala faqala Abdurrahman ibn Abi Naham, ya Rasulullah, wa mad darajah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innaha laysat bi atabati ummik walakinnaha bainad darajataini mi'atu am. Dalam peperangan, kata Nabi SAW kepada para sahabat, lemparkan tombak-tombak kalian, bidikkan pada musuh-musuh. Wahai para ahli pembuat senjata, silakan sekarang saja membunuh musuh-musuh tersebut. Siapa saja yang panahnya berhasil mengenai musuh, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan mengangkatnya dengan sebab itu satu tingkatan. Lemparan panah atau tombak kena musuh walaupun belum mati, itu sudah cukup, atau bahkan ulama hadis mengatakan dilempar walaupun tidak kena sasaran, maka dia akan mendapatkan satu tingkatan di surga. Ka'ab berkata radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Abu Naham radhiyallahu anhu berkata, bin Abi Naham, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk satu tingkatan itu? Hanya dengan melempar panah atau tombak ke musuh? Ka'ab lalu melanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, bukan seperti tangga rumah ibumu. Bukan tingkat derajat itu seperti tingkatan tangga, tetapi jarak antara dua tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya adalah jarak 100 tahun perjalanan. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man balaga bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu darajatun fil jannah faballagtu yawma idin 16 sahman. Berkata seorang sahabat namanya Abu Najih As-Salami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melepaskan satu anak panah di jalan Allah, maka baginya satu tingkatan di surga. Pada saat itu, lanjut Abu Najih, aku sempat melepaskan 16 anak panah, yang berarti aku mendapatkan 16 derajat di surga. Kemudian cukup banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang masalah tingkatan-tingkatan di surga. Tapi kita tutup poin ini dengan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud juga dalam Sunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal darajatil ula yarahum man asfala minhum kama tarawna al-kawkab at-tali'a fil ufuqi min afaqis sama, wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tingkatan-tingkatan mereka sangat tinggi, akan dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang muncul di ufuk-ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar berada di tingkatan-tingkatan tersebut, dan keduanya sudah mendapatkan keutamaan. Nah, hadis ini menandakan bukan mustahil seseorang di antara kita bisa bersama dengan kedua sahabat yang mulia ini, karena memang Nabi SAW mengatakan, dan Abu Bakar serta Umar termasuk di antaranya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita membahas masalah derajat di surga, juga ada disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang masalah sungai-sungai di surga. Misal disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan kabarkanlah berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang sudah beriman dan sibuk dengan berbuat kebajikan, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami kemarin-kemarinnya, sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Kata para ulama, tentu ayat tentang masalah sungai banyak sekali. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sungai adalah setiap penghuni surga, di setiap istananya ada sungai. Dan sungai-sungai ini memiliki dua hal, atau dua hal yang harus difahami. Yang pertama, sungai yang mengalir, sebagaimana kita tahu jadi sungai di bumi, tetapi beda tentu.
warnanya berbeda, baunya berbeda, bentuknya berbeda. Disebutkan dalam banyak hadis yang sahih bahwasanya setiap sungai di surga pinggirannya adalah emas dan juga tempat mengalir airnya dari mutiara dan batu mulia. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya sungai-sungai di surga ini mengalir juga di bawah istana atau lantai-lantai istana mereka. Sehingga yang dimaksud dengan mengalirnya sungai-sungai di bawah istana mereka, ada sungai yang indah dengan warna yang biru kehijau-hijauan airnya, tanahnya berwarna putih, baunya lebih wangi dari kasturi, dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian mengalir di bawah sungai-sungai mereka, di bawah istana-istana mereka. Kata sebagian ulama tafsir diibaratkan seperti hadis atau riwayat atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang istana yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam, di mana disebutkan dalam surah An-Naml, kalau Sulaiman alaihissalam membangun istana yang dibantu oleh para jin-jin pada saat itu, yang mengubah lantai istana menjadi kaca, kemudian membiarkan air mengalir di bawahnya. Jadi surga memiliki sungai yang luas di luarnya. Setiap istana ada satu sungai sendiri punya dia. Setiap penghuni surga punya sungai sendiri masing-masing. Dan di setiap lantai rumah atau istana mereka, air sungai tersebut mengalir. Dan Nabi SAW memberikan gambaran tentang masalah sungai tersebut di dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadail. Kata Nabi SAW, "Ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, yaguttu fiha mizaban, yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahabin wal akharu min warik." Air-air sungai yang ada di surga, di setiap istana penghuni surga tersebut dan yang mengalir di bawah lantai istana mereka, lebih putih daripada susu airnya dan lebih manis daripada madu. Dua talang atau pipa airnya terairkan air terus menerus dari surga bagian dalam. Salah satu talang pipa tersebut terbuat dari emas dan salah satunya lagi terbuat dari perak. Di dalam riwayat yang lain, riwayat ini disahihkan atau disebutkan oleh Sahih Muslim, kata Nabi SAW, "Yaskhabu fihi mizabani minal jannah." Dua talang atau pipa dialiri air terus menerus dari surga yang mengalir dari dalamnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari, "Lamma urija bin Nabi SAW ila sama, qala ataitu ala nahrin hafatahu kibabul lu'lu'i mujawwafah, faqultu ma hadha ya Jibril, qala hadzal kautsar." Saat Nabi SAW dimijakkan ke langit, beliau bercerita, "Aku mendatangi sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kubah mutiara yang cekung. Lantas aku pun bertanya kepada Jibril, 'Apa ini wahai Jibril?' Jibril mengatakan, 'Ini adalah Al-Kautsar.' Dan Al-Kautsar adalah telaga Nabi SAW yang diberikan di dalam surga, yang semua umatnya bisa datang mengunjungi beliau dan menikmati air dari sungai tersebut. Dan kata para ulama, Al-Kautsar disepakati adalah sungai terbesar. Di dalam hadis yang lain, riwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Al-Kautsar nahrun fil jannah, hafatahu min dhahab, majrahu alal yakuti wad-dur, turbatuhu atyabu minal misk, wa ma'uhu ahla minal asal, wa ashaddu bayadan minal thalj." Al-Kautsar adalah sungai di surga, yang kedua tepinya dari emas, yang mengalir di atas yakut atau batu mulia dan mutiara. Tanahnya lebih wangi daripada kasturi, airnya lebih manis daripada madu, dan warnanya lebih putih daripada es. Di dalam riwayat lain juga dikatakan, Nabi SAW bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, idza ana binahrin hafatahu kibabud durri mujawwafa, qultu ma hadha ya Jibril, qala hadzal kautsar alladhi ataka rabbuk, fa idza tinuhu aw tibuhu miskun azfar syakka hudbah." Ketika aku berjalan di surga, kata Nabi SAW, aku melewati sebuah sungai yang kedua tepinya terbuat dari kubah-kubah mutiara yang cekung. Aku pun bertanya kepada Jibril, "Apa itu wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Rabbmu untukmu. Ternyata tanahnya dan aromanya adalah kasturi yang semerbak, dan juga apapun yang ada di dalamnya sangat manis dan juga sangat baik untuk dilihat."
Nabi SAW menyampaikan kalau di dunia ini ada sungai yang nanti akan menjadi sungai surga, dan kita harus imani seperti apa adanya. Walaupun nanti di surga sudah berbeda, pinggirannya bukan lagi tanah dan batu, dasarnya juga bukan tanah yang bisa kotor kalau hujan turun, tetapi semuanya akan berubah menjadi batu mulia dan emas serta mutiara, sehingga memang kelihatan airnya jernih. Sebagaimana kita tahu kalau kolam renang dibuatkan semen saja atau keramik sudah kelihatan jernih air-airnya. Bagaimana kalau yang ditaruh adalah berlian atau batu mulia yang menjadi dasarnya daripada kolam tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad, Sayhanu wa Jaihanu wal Furatu wan Nil kullun min anharil jannah. Rasulullah SAW bersabda, Sayhan, Jaihan, Furat dan Nil semuanya adalah sungai-sungai surga. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungai Sayhan yang disebutkan Nabi SAW adalah dikenal dengan sungai Siradari atau Siradaria di Rusia, dan sungai ini dikenal dengan keindahannya dan luasnya. Kemudian sungai Jaihun adalah yang dikenal dengan sungai Amudaria di Asia Tengah. Dan kita sudah tahu sungai Furat yang ada di Turki, yang nanti ada tanda-tanda hari kiamat keluar gunung emas dari bawahnya. Dan Nil adalah sungai yang ada di Mesir. Dan ini menandakan memang sungai-sungai ini apa adanya, memang akan ditarik atau Allah SWT akan jadikannya di surga. Sebagaimana kita tahu juga gunung, salah satu gunung-gunung surga adalah Uhud. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Kemudian di surga juga ada mata-mata air. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mata air ini, dan mata air kita tahu kalau ada air yang kita minum sekarang dari sumber mata air dipastikan suci dan bersih. Dan selalu kalau air-air mineral yang dijual kalau dibahasakan dari mata air pasti harganya nilainya bagus, karena dianggap itu adalah air yang bersih. Dan Allah menyebutkan di setiap istana ahli surga ada mata-mata air. Begitu pula di sekeliling taman-tamannya, di setiap tempat, di lokasi tempat istananya, semuanya ada sumber-sumber mata air. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Insan ayat 5 dan ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, 'ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas yang berisi dengan campuran air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang mereka dapat memancar, yang akan memancar kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kata ulama tafsir, kafur sebenarnya bukan minuman, tapi kafur berwarna putih dan umumnya baunya wangi, serta kalau diletakkan di cairan, kafur kalau dihancurkan seperti berbentuk batu, maka akan membuat air tersebut dingin secara otomatis. Maka dikatakan semua mata air surga sejuk, dingin, baunya wangi. Dan mata air ini dikatakan oleh ulama tafsir dipancarkan dengan sebaik-baiknya, artinya dia akan terpancar pada saat dibutuhkan oleh seorang penghuni surga. Dia akan memancar dan menuju ke mulut penghuni surga tanpa penghuni surga harus menundukkan kepalanya ataupun mengambil dengan tangannya. Air ini pun, mata air ini, ada mata air yang murni air, lebih wangi dari kasur dan lebih wangi dan lebih manis daripada madu. Ada juga mata air di antara istana surga yang tercampur air tersebut dengan jahe yang bisa menghangatkan badan penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, 'ainan fiha tusamma salsabila. Dan di sana mereka diberi minuman bercampur dengan jahe yang didatangkan dari sebuah mata air yang bernama salsabila. Para ulama menanggapi kalimat salsabila mengatakan dia adalah nama mata air. Ia dinamakan demikian karena airnya lancar, arusnya deras, dan mudahnya ia dimasukkan ke tenggorokan. Seolah-olah mata air itu diberikan nama seperti dengan sifatnya. Salsabil artinya sangat mudah untuk mengalir. Dan kata ulama maksudnya adalah bagaimana seseorang itu pada saat mau minum, dia tinggal niat saja dalam hatinya mau minum, maka air tersebut akan mendekat kepadanya dan akan terpancar sementara tidak tertumpah sedikit pun ke lantai istana penghuni surga. Di dalam riwayat Imam Muslim
Ada seseorang Yahudi datang, dan kebetulan di sebelah Nabi SAW ada Thauban. Thauban adalah mantan budaknya Nabi SAW yang dibebaskan, dikenal dengan Maula Nabi SAW. Orang ini berkata, Assalamu alayka wahai Muhammad. Orang Yahudi, pendeta Yahudi. Lalu kemudian Thauban mengatakan, saya pun mendorong orang itu dengan keras. Dan dia berkata, kenapa kau mendorongku? Kata Nabi SAW, kata Yahudi tersebut, kenapa kau mendorongku? Kata Thauban, kenapa engkau tidak memanggil wahai utusan Allah? Kenapa engkau memanggil namanya Muhammad? Kata Yahudi tersebut, kami tidak akan memanggilnya kecuali dengan nama yang dipanggil oleh keluarganya. Kata Rasulullah SAW, memang itulah namaku dipanggil oleh keluargaku, Muhammad. Lalu kemudian Yahudi tersebut mengatakan, aku menemuimu untuk bertanya, hai Muhammad, sesuatu yang tidak akan diketahui kecuali oleh seseorang Nabi. Kata Nabi SAW, kalau saya jawab, bermanfaatkah untukmu? Dia menjawab, atau Yahudi tersebut mengatakan, aku mendengar dengan kedua telingaku. Maksudnya aku akan coba dengar apa jawabanmu. Lalu Rasulullah SAW memukulkan kayu yang ada di tangan beliau ke tanah sambil berkata, bertanyalah. Yahudi itu berkata, di manakah manusia pada saat ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit pun demikian? Waktu sudah terjadi kiamat, di mana manusia pada saat itu? Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, mereka berada di alam kegelapan, di balik jembatan. Maksudnya mereka menghadapi mahsyar dan akan melewati sirat. Orang Yahudi bertanya lagi, siapa manusia pertama yang akan mampu menyeberangi jembatan tersebut? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Maksudnya dari sahabat beliau dari Mekah. Orang Yahudi tersebut bertanya lagi, hadiah apa yang akan mereka terima ketika memasuki surga? Kata Nabi SAW, ziyadah, yang berarti suatu bagian dari hati ikan paus atau nun. Orang Yahudi berkata lagi, apa lauk pauk setelah itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka akan disembelihkan sapi surga yang makan dari tumbuh-tumbuhan surga. Orang Yahudi bertanya lagi, apa minuman mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka minum dari mata air di surga yang bernama Salsabila. Maka Yahudi tersebut mengatakan, engkau benar. Lalu diriwayatkan, dalam riwayat lain dikatakan, orang Yahudi itu berkata, sebenarnya aku datang kepadamu untuk menanyaimu, hai Muhammad, tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun penduduk bumi. Dan kebetulan orang ini adalah salah satu pendeta Yahudi yang paling menghafal Taurat dalam naskah aslinya. Dia mengatakan, dan yang ketahui hanya Nabi Musa dan nabi-nabi yang datang sesudah atau sebelumnya, serta orang-orang yang mengambil langsung dari nabi-nabi tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah bermanfaat kalau aku menjawab pertanyaanmu itu? Dia mengatakan, aku mendengar dengan kedua telingaku. Kemudian dia melanjutkan, aku datang kepadamu menanyakan tentang proses penciptaan kelamin anak. Kapan laki-laki, kapan perempuan? Rasulullah SAW menjawab, sperma laki-laki berwarna putih dan sperma perempuan berwarna kuning. Jika keduanya berhubungan intim dan sperma laki-laki mengalahkan sperma perempuan, maka anak yang lahir nanti laki-laki. Insya Allah, kata Nabi SAW. Di sini dalam riwayat, artinya kalau sperma, banyak ulama hadis mengatakan kalau laki-laki lebih dulu klimaks, maka anaknya laki-laki, atau spermanya lebih banyak secara jumlah daripada spermanya si perempuan. Tetapi jika sperma perempuan mengalahkan sperma laki-laki, artinya perempuannya lebih dulu klimaks, maka anak yang lahir nantinya adalah perempuan, insya Allah. Orang Yahudi itu berkata, engkau benar-benar seorang nabi. Setelah itu Yahudi itu berbalik dan pergi. Lantas Nabi SAW bersabda, dan ini menjawab apa yang muncul di pertanyaan benak kita masing-masing tentang riwayat atau dua riwayat ini. Kata beliau, sungguh orang tersebut telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku sendiri masih bertanya-tanya tentangnya, dan aku tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu pun darinya hingga Allah datang kepadaku atau Allah memberitahukan kepadaku melalui Jibril, atau hingga Allah memberitahukannya kepadaku. Makna daripada hadis ini teman-teman sekalian, kalau orang-orang Yahudi pun sudah tahu tentang adanya surga, dan apa yang ditanyakan adalah apa yang tertera dalam Taurat, sehingga Nabi SAW hanya menjawab sesuai dengan kebutuhan Yahudi tersebut. Sementara untuk umatnya sendiri, Nabi SAW sebutkan dengan makna-makna yang sudah kita sampaikan tadi. Salah satu mata air surga juga namanya tasnim, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 27 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Campuran mata air yang akan diminum oleh penghuni surga adalah tasnim, yaitu mata air yang diminum mereka yang dekat dengan Allah. Dan makna tasnim dalam bahasa Arab adalah sebuah tempat yang tinggi atau mata air yang mengucur dari atas. Kalau kita sekarang mungkin bisa kita katakan dengan air terjun, sehingga air-air tersebut jatuh dan terlihat indah di depan mata orang-orang penghuni surga, dan mereka bisa meminumnya tanpa harus terbasahkan pakaian juga lantai istana mereka. Dalam surah Al-Ghashiyah Allah sebutkan juga mata air tersebut dalam ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu mata airnya semuanya pada jariyah, mengalir terus dan tidak pernah berhenti, sebagaimana kita tahu air terjun yang sering ada di muka bumi ini. Selanjutnya yang ketiga teman-teman sekalian, setelah luasnya, yang keempat maksud saya, kemudian juga tadi kita sudah jelaskan masalah mata airnya, derajatnya di surga. Juga ada taman-taman surga. Dan kita tahu setiap tempat yang dianggap mewah kalau punya taman. Kadang-kadang subhanallah rumah itu kalau dijual sekarang sering ada taman walaupun kecil di depannya. Dan semua istana raja, presiden ditaruh taman, atau kantor-kantor yang mewah dianggap itu ada tamannya. Apalagi kalau taman itu tertata dengan baik. Maka surga memiliki taman-taman yang sangat luas. Seperti apakah taman-tamannya disebutkan di dalam surah Rum ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudhatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka akan selalu berada di taman surga. Maksudnya setiap hari mereka akan melewati taman-taman di istana mereka dan taman-taman yang disiapkan di luar istana mereka dalam keadaan gembira. Dan makna raudhah di dalam bahasa Arab adalah tempat yang warna hijau, luas dipandang oleh mata. Ibnu Abbas menyebutkan radhiyallahu anhu di dalam sebuah riwayat yang sahih, di dalam surga terdapat sebuah pohon sepanjang jarak yang ditempuh seseorang pengendara yang cepat di bawah naungannya selama 100 tahun. Dan dia belum bisa melewatin pohon tersebut. Para penghuni surga, baik penghuni guraf atau istana-istana yang tinggi, adapun tempat-tempat lainnya, keluar dari kediaman masing-masing. Kemudian mereka berbincang-bincang di bawah naungan pohon tersebut. Sebagian mereka berangan-angan dan mengingat keadaannya ketika di dunia. Maka Allah pun meniupkan angin dari surga yang menjadikan pohon tersebut bergerak-gerak sehingga menyerupai keadaan sewaktu di dunia. Di dalam ayat lain surah Asy-Syura ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, taral zalimina mushfikina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kalian akan melihat nanti di surga, kalian akan melihat orang-orang zalim, kata Allah, sangat ketakutan ketika kejahatan-kejahatan mereka ditampilkan di hari kiamat, dan azab pasti akan menimpa mereka. Sementara orang-orang beriman, kalian akan melihat nanti dan rajin mengerjakan amal saleh, mereka berada di taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dari sisi Rabb mereka, yang begitu adalah karunia yang besar. Kata para ulama, yang dimaksud dengan mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki, begitu mereka masuk ke taman-taman surga, maka mereka akan duduk di situ dan mereka tidak pindah selama 70 tahun. Senang menikmati taman-taman surga tersebut, dan mereka akan bersandarkan di dipan-dipan yang luas, kemudian mereka akan makan buah-buahan sambil bersandar. Dan ini seseorang di antara mereka akan duduk dan menikmati semua nampan-nampan yang dibawa oleh para penjaga surga, dan dia akan menikmati makanan dari awal nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir tanpa ada perasaan jenuh ataupun kenyang. Selanjutnya pintu-pintu surga. Surga memiliki pintu-pintu, dan Allah sebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya kita sebutkan satu ayat surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden
Aden tadi sudah kita sebutkan adalah tempat yang sangat luas, taman yang luas. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak dan cucu mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu-pintu surga. Kata para ulama tafsir yang dimaksud adalah kalau seseorang mukmin masuk ke surga dan orang-orang yang sebelum mereka, generasi di atas dan generasi di bawah yang sesudah mereka beriman, maka Allah akan satukan mereka ke dalam sebuah pintu atau ke pintu-pintu surga, dan setiap kali mereka masuk ke pintu sesuai dengan amalnya, maka pintu-pintu tersebut akan memanggil atau malaikat akan memanggil dari situ keselamatan buat kalian. Lalu mereka pun berkumpul satu sama yang lain, kerabat tersebut, lalu bercerita tentang keadaan mereka di dunia. Pada saat itu mereka mengatakan, bukankah dulu kita pernah sama-sama ke sini? Bukankah kita dulu sama-sama pernah ke sana? Bukankah kita pernah melakukan dosa dan kita bertaubat? Bukankah kita pernah mengerjakan sholat malam dan bersedekah? Dan alhamdulillah saya pernah mengerjakan ini dan itu. Akhirnya mereka saling bercerita dan mereka bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah memberikan kepada mereka balasan hal tersebut. Juga termasuk contoh seperti ini kalau ada orang yang meninggal anaknya sebelum balik. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin lam yablughul hinth illa adkhalahum Allah wa iyyahum bifadli rahmatil jannah. Wa qala yuqalu lahum udkhulul jannah. Qala fayaqulun hatta yaji'a abawana. قال ثلاث مرات فيقول مثل ذلك فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada muslim, seorang pasangan suami istri, ayah dan ibu, ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, melainkan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga dengan karunia atau karena karunia dan rahmatnya. Beliau melanjutkan, kemudian mereka anak-anak yang meninggal dunia tersebut dikatakan, masuklah kalian ke dalam surga karena kalian meninggal sebelum balik. Anak-anak itu mengatakan, kami tidak akan masuk hingga kedua orang tua kami juga ikut masuk bersama kami. Maka beliau mengatakan itu sampai 3 kali. Para anak-anak tersebut minta agar orang tua mereka masuk bersama mereka. Maka Allah pun mengatakan, masukkan kedua orang tua mereka bersama mereka. Disebutkan juga yang lain adalah ada penjaga-penjaga surga. Dan penjaga-penjaga surga dari para malaikat. Mereka sangat santun, rapi dan juga wangi. Serta mereka memanggil dengan suara-suara yang lembut. Disebutkan dalam hadis, dalam sebuah ayat surah Az-Zumar ayat 73, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Penjaga-penjaga surga berkata, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga yang kekal. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah kullu khazanati bab ay kul atau fulu halumma ay fulu halumma. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, dzalika alladhi la tawa alai. Faqala Nabi SAW, inni la arju an takuna minhum. Siapa saja yang menginfakkan 2 jenis harta di jalan Allah, maksudnya berpasang-pasangan. Sebagian ulama hadis mengatakan kalau unta berpasangan jantan dan betina, atau kuda atau kambing, dia infakkan di jalan Allah, diwakafkan misalnya, atau dia ternakkan karena Allah, maka Allah akan membuatnya dipanggil oleh penjaga-penjaga surga dari setiap pintu-pintu, dan suara mereka sangat lembut, santun dan merdu. Mereka berkata, kemarilah, masuklah ke istana ini, dan setiap pintu memanggilnya. Setiap pintu memanggilnya, maka dia tinggal memilih dia akan menikmati pintu yang mana dulu. Setiap pintu memiliki sekian banyak istana di dalamnya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, dia adalah orang yang tidak akan pernah binasa, bahagia sekali orang itu. Kata Nabi SAW, ya, dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Itu teman-teman sekalian, kita akan lebih dalam lagi masuk tentang masalah kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah puncak nikmat surga melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seandainya penghuni surga sudah berkumpul di surga dan penghuni termasuk yang masuk dari neraka ke surga, di neraka tidak lagi kecuali orang yang kekal, maka kata Nabi SAW, Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan?
Mereka mengatakan, ya Allah, apalagi yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijabnya, dan pada saat itu mereka pun akhirnya berkata, tidak ada nikmat pada saat mereka melihat wajahnya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan ahli sunnah wal jamaah mengatakan, sepakat mengatakan bahwasanya nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah, sampai mereka semua meninggalkan atau melupakan nikmat-nikmat yang lain setelah melihat wajahnya Allah. Dan dalam riwayat lain dikatakan, sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan memberikan kepada mereka 2 kali melihat wajahnya Allah, di pagi dan juga di sore hari. Ada juga aniyah atau bejana-bejana penghuni surga. Disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Dan mereka akan mendapatkan makanan-makanan yang dihidangkan di atas, minuman-minuman di atas bejana-bejana dari perak. Kemudian juga ada piring-piring yang disiapkan atau tempayan-tempayan, dibahasakan dengan sihaf. Dan sihaf adalah piring-piring yang sangat besar, luas, lempeng, dan bisa menampung banyak barang. Itu dinamakan dengan sihaf. Dan Allah sebutkan dalam surah Zukhruf ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Dan mereka akan mendapatkan edaran piring-piring yang dibawa oleh pelayan-pelayan yang terbuat dari emas. Juga ada gelas-gelas, Allah gunakan dengan istilah akwab. Disebutkan dalam surah Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Mereka akan mendapatkan piring-piring yang diisi dengan makanan dari emas, dan juga mereka memiliki gelas-gelas. Juga dalam surah Al-Waqi'ah 17 sampai 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dan mereka akan dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang gagah-gagah dan masih muda, atau bidadara dalam bahasa kita, bidadarahnya laki-laki. Dan ada nanti kita bahas masalah bidadari. Ini adalah bidadarahnya surga. Mereka akan melayani seluruh penghuni surga. Mereka membawa di tangan-tangan kiri kanan mereka nampan-nampan dan ceret-ceret serta gelas-gelas yang diisi dengan beragam macam minuman dan makanan, serta mereka akan memakannya dengan penuh kenikmatan. Juga disebutkan adanya segala macam fasilitas yang sudah kita tahu, masalah piring, bejana, kemudian ceret. Ini semua ada bahasan sendiri tentunya teman-teman sekalian. Coba kita melihat waktu, saya lewatkan saja. Tapi ada sebuah hadis yang saya tidak ingin lewatkan di sini, adalah hadis Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Tabarani dalam Awsat dan disahihkan oleh beliau. Qala Rasulullah SAW, inna asfal ahli jannati ajma'in darajatan liman yakum ala ra'si 10,000 khadim biyadihi kulli khadima sahfatani, sahfatu min fiddah wa sahfatu min dhahab fi kulli wahidatin launun laysa fil ukhra ya'kulu min akhiriha mithla ma ya'kulu min awwaliha yajid di akhiriha min al-ladzati wat tayyibi ma yajidu li awwaliha thumma yakunu dhalika rashhun miskun atau miskin, rashhu miskin wa jasha, la yabulun wa la yatagawwatun wa la yamtakhitun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari seluruh penghuni surga yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang dikelilingi oleh 10.000 pelayan. Di tangan setiap pelayan tersebut terdapat 2 di kiri kanan piring yang besar atau sihaf, terbuat dari perak dan juga emas. Setiap piring itu memiliki warna yang berbeda-beda dengan piring yang lainnya. Apa yang dimakan pada piring yang terakhir sama nikmatnya dengan apa yang dimakan dengan piring yang pertama. Ia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan pada yang terakhir sebagaimana ia rasakan pada kenikmatan yang pertamanya. Dan pada saat mereka sudah makan, maka mereka akan mengeluarkan keringat dan sendawa seperti wanginya kasturi. Mereka tidak lagi buang air kecil karena banyak minum, mereka juga tidak buang air besar karena banyak makan, dan tidak juga sakit gara-gara makanan tersebut. Kata para ulama hadis, ini menandakan nikmat yang sangat luar biasa, karena orang yang paling rendah di surga setiap istananya memiliki 10.000 pelayan, dan setiap pelayan dia akan nikmati semua makanan. Kalau 10.000 pelayan masing-masing punya pegang 2 nampan, maka berarti ada 20.000 nampan, dan dia bisa menikmati makanan, nikmatnya di makanan terakhir sebagaimana dia menikmati makanan yang pertama. Setelah itu pun mereka tidak perlu lagi ke kamar mandi
atau ke kamar kecil, ataupun mereka sakit karena mereka hanya mengeluarkan saja sendawa dan keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gelang-gelang penghuni surga juga dikenakan gelang, dan disebutkan gelang-gelang ini saya akan angkatkan satu ayat saja. Nah, ayatnya cukup banyak, adalah di dalam surah Fatir ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk di dalamnya, dan di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Imam Ahmad meriwayatkan hadis, kata Nabi SAW, "Lau anna ma yukhillu zuhfrun mimma fil jannah bada latazahrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard walau anna rajulan min ahli jannah ittala'a fabada siwaruh la tamasa daw'uhu daw asy-syamsi kama tatmisu asy-syamsu daw al-nujum." Kata Nabi SAW, andai kata sebesar kuku saja kenikmatan surga itu tampak, Allah SWT perlihatkan kepada kita, niscaya ia akan dapat menghiasi seisi langit dan bumi ini, akan menyinarinya. Dan seandainya salah seorang penghuni surga muncul, tampil, sudah keluar, kemudian dikeluarkan di bumi ini, lalu gelang-gelangnya tampak terlihat, satu gelangnya tampak terlihat, niscaya sinarnya akan meredupkan, mengalahkan sinar matahari, sebagaimana sinar matahari meredupkan atau mengalahkan cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada hadis lain yang berbunyi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah SAW lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah mendapatkan 6 manfaat. Yukfar lahu fi awwal daf'ati atau daf'atin. Diampuni dosanya pada saat darahnya begitu menetes, semua dosanya dimaafkan. Wa yura maq'adahu minal jannati, dan dia langsung diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu min faza'il akbar. Dia akan selamat dari fitnah kubur, enggak ada lagi pertanyaan malaikat mungkar nakir, dan juga tidak ada lagi kesulitan di hari kiamat atau rasa takut. Yang keempat, wa yudha'u ala ra'si tajul waqar, dan di kepalanya akan diletakkan mahkota kebanggaan. Al-yakutu minha khairu minad dunya wa ma fiha. Satu saja perhiasannya atau permata di mahkota orang yang mati syahid tersebut dibandingkan dengan sekian banyak permata di mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kelima, wa yuzawwaju ithnatani wa sab'ina zawja minal hurun in, dan dia dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih, dan dia akan memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Pakaian ahli surga juga disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Ibnu Abi Syaibah dan Albani mensahihkannya. Kata Nabi SAW, man azza akhahu al-mu'minu min musibati kasahu Allah hullatu khadra'a yuhbaru biha yaumal qiyamah. Qila ya Rasulullah, wa ma yuhbar? Qala yuqbat. Siapa saja yang bertakziah, berbelasungkawa kepada saudaranya yang mukmin yang atas sedang menghadapi musibah, maka Allah akan mengenakan padanya kain berwarna hijau yang akan membuatnya senang pada hari kiamat. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan membuatnya senang? Kata Nabi SAW, dia akan menikmati baju tersebut. Disebutkan dalam hadis Bukhari yang lain, penghuni surga kalau menginginkan untuk mengganti bajunya, maka dia hanya niat dalam hatinya saja, kemudian akan datang mendekat padanya sebuah pohon surga yang ada buahnya mirip dengan buah delima. Kemudian buah delima tersebut akan terbuka dan di dalamnya terdapat 70 gaun. Setiap gaun berbeda warnanya satu sama yang lain dan bentuknya. Kemudian pada saat dia ingin memakainya, maka tiba-tiba terpakai di badannya tanpa dia harus membuka dan menggantinya. Begitu pula pada saat dia menginginkan kembali, dengan cara dia menarik atau dia ingin mengganti bajunya dalam hitungan beberapa saat setelahnya, maka pohon tersebut akan mendekat lagi dan pada saat dibuka terdiri lagi dengan 70 gaun yang berbeda dan tidak sama dengan 70 sebelumnya, dan begitulah terus saja dia melakukannya.
Ada permadani penghuni surga dan permadani disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tahu tentunya istana-istana juga selalu pakai permadani. Masjid juga kalau menggunakan karpet sudah dianggap mewah. Apalagi permadani, dan ada sekarang permadani yang dijual di beberapa negara termasuk di Turki yang pernah kami lihat di sana. Itu ada handmade buatan tangan, karena bagusnya dan indahnya dan dianggap itu terbaik di dunia, bisa mencapai nilai 1 miliar rupiah dari sisi harganya. Dan kata para ulama, permadani yang paling indah pun yang dipakai di istana-istana raja, yang paling empuk pun tidak akan pernah menyamai permadani di surga. Dan di setiap sisi sudut surga akan ada permadani disiapkan untuk penghuni surga. Di antaranya surah Ar-Rahman ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muttaqiina 'ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya sutra tebal dan buah-buahan kedua surga itu dipetik dari dekat. Makna daripada bagian dalam permadani sutra, kata Ibnu Abbas, Allah telah menjelaskan kepada kalian bagian dalamnya permadani tersebut sutra. Biasanya kalau kita tahu bagian dalam permadani itu adalah hal-hal yang biasa saja, bahan-bahan yang tidak terlihat. Tapi ini bagian dalamnya permadani itu adalah sutra. Bagaimana dengan di luarnya? Maka tentu seseorang sudah bisa memahami kalau ini akan sangat mahal dan sangat bagus serta empuk, karena tidak akan pernah ada manusia di muka bumi yang membuat permadani dari sutra bagian dalamnya, karena sutra sangat mahal. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 15 dan 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa namarikum masfufa wa zarabiyyu mabthutha, dan bantal-bantal sandaran mereka tersusun dan permadani mereka juga terhampar. Serta bantal-bantal tersebut juga sama, ditata dengan rapi di atas dipan-dipan, dan dipan yang dimaksud adalah ranjang-ranjang yang dibuat oleh Allah yang disiapkan di taman-taman mereka selain yang ada di dalam ruangan-ruangan mereka untuk beristirahat. Dan penghuni surga tidak akan pernah tertidur karena mengantuk, karena tidak ada malam dan juga tidak ada siang yang terik. Maka dikatakan dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya satu ayat saja kita angkatkan masalah dipan-dipan ini. A'udzu billahi minasyaitonir surah Al-Kahfi ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itu penghuni surga akan dimasukkan ke surga Aden, taman yang sangat luas, istana yang sangat luas, yang mereka sulit untuk jangkau dengan pandangan mata mereka, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai tersebut sudah kita sebutkan cirinya tadi, wangi, warnanya putih seperti susu, rasanya lebih manis daripada madu. Dan sungai itu dan surga itu diberi hiasan, dan mereka dalam surga diberikan hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, dan mereka mendapatkan itu sebagai sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ada juga bahasan teman-teman sekalian tentang masalah kemah-kemah di surga, tapi ini saya anggap hampir sama dengan bahasan masalah istana-istana di surga. Hanya saja ada sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita, atau sebuah riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan, sesungguhnya kemah di surga disiapkan. Biasanya para raja-raja kalau di Timur Tengah itu mereka pasti punya istana, mereka juga punya kemah-kemah, dan kemah ini biasanya mereka buka di tempat-tempat taman-taman untuk menikmati taman tersebut. Dan umumnya orang kalau berkemah biasanya mereka mencari taman-taman yang luas sehingga mereka bisa menikmati taman tersebut. Kata Ibnu Abbas, hanya saja kemah di surga berbeda, karena kemah itu terbuat dari mutiara yang berongga, berukuran 1 kali 1 farsakh, yang berarti 1 farsakh sama dengan 40.000 daun, dikatakan berukuran 1 kali 1 farsakh. Dan 1 farsakh itu adalah ukurannya sekian puluh mil, dan dikatakan dia memiliki 40.000 daun pintu dari emas. Jadi kemahnya memiliki 70 pintu yang bisa dimasuki, dan itu tingginya adalah 60 mil dan lebarnya 60 mil. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, dan ini sudah mendekati penutupannya, adalah masalah bidadari. Dan bidadari di surga ini biasanya laki-laki yang paling semangat untuk mendengarkan, ya.
Dan memang tentu saja para ulama mengatakan ada hikmah kenapa banyak bidadari dimotivasi, dijadikan sebagai bahan motivasi untuk kaum laki-laki, dan memang tidak bagi kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak tertarik dengan masalah perhiasan secara rasional. Kalau misalnya kita memiliki punya anak laki-laki, kemudian kita ingin anak tersebut lulus cepat sekolah misalnya, maka yang paling cepat jadi motivasi kalau kita mengatakan, nak, kalau selesai kuliah ayah akan nikahkan kamu. Kalau dijanjikan menikah dengan wanita, dia akan cepat selesai kuliahnya. Beda dengan kaum wanita, kalau wanita lagi sekolah kita katakan, nak, kalau kamu lulus ayah akan nikahkan, maka dia ketakutan. Karena bagi dia menikah bukan sebuah prestasi, tapi bagi laki-laki prestasi. Maka Allah sebutkan masalah bidadari. Dan ini bukan aib untuk menjelaskan, bahkan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada orang-orang nanti yang mungkin salah faham kalau dia mengikuti pemahaman para orientalis. Seakan-akan ada gambaran pornografi, na'udzubillah, dalam Al-Quran, padahal sebenarnya sama sekali tidak. Tapi Allah SWT menyebutkan ini sebagai motivasi. Sebagian mujahidin pada saat mereka lagi pergi berperang di zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka selalu kalau mau memotivasi satu sama yang lain, mereka menyebutkan tentang ciri bidadari surga. Dan memang bidadari-bidadari ini akan menyambut mereka di surga itu. Serta ada respon para bidadari sekarang, sementara kita di dunia. Maka sebagian di antara mereka berkata, kenapa membahas masalah bidadari? Maka kata para mujahidin, kami membahas karena Allah menjanjikan, dan memang inilah yang memotivasi kami untuk bisa terbunuh di jalan Allah. Kita sebutkan misalnya, disebutkan dalam bahasa Arab hurun in. Hurun in disilakan dengan bidadari. Hur itu, kalau dalam bahasa Arab, hur dikatakan orang itu berhur atau orang itu hur kalau bola matanya besar, putihnya putih pekat, hitamnya hitam pekat. Itu baru dinamakan dengan hur, istilah hur. Dan Al-Quran menyebutkan bidadari dengan hur in. Dan yang dimaksud dengan in adalah mata yang lebar. Hur adalah putih yang bersih, hitamnya hitam pekat, innya adalah mata yang lebar. Ini ciri pertama para bidadari di surga. Dan tentu kata para ulama, semua yang disebutkan di surga, makanannya, pakaiannya, kemudian ciri-ciri penghuninya, itu menandakan kalaupun ada di dunia maka itu adalah yang terbaik. Misal disebutkan tentang buah-buahan di surga, nanti kita tutup dengan itu. Misal buah-buahan surga, masalah pisang ada disebutkan, kemudian ada anggur, ada delima, ada kurma. Ini memang buah-buahan yang paling bermanfaat dalam kesehatan manusia di dunia. Begitu pula pada saat disebutkan tentang masalah ciri penghuni surga, mereka tinggi, mereka berkulit putih, mereka besar dan seterusnya. Ini sudah menjadi ciri khas manusia. Kalau ditemukan ada seseorang berbadan kekar misalnya, berkulit putih dan gagah, maka orang merasa orang ini baik untuk dilihat. Maka ciri penghuni surga begitu. Bagi teman-teman yang merasa dirinya jelek, nggak usah khawatir, ya. Karena ini hanya di dunia saja, sebentar. Kalau ada orang yang berkulit hitam, gelap, dianggap mukanya jelek, ini cuma dunia, formalitas. Karena fisik kita ini hanya di dunia, kita tidak akan bawa ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua penghuni surga tidak terkecuali laki-lakinya, tidak terkecuali tinggi mereka seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jadi yang pendek nggak usah khawatir ini. Hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam orang yang sangat sabar, pemaaf, semua penghuni surga begitu. Dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam hadis diberikan sepertiga kegagahan dunia. Bagaimana bisa para wanita di Mesir memotong tangan mereka waktu melihat wajah Yusuf alaihissalam sampai lupa kalau ini pisau dan ini tangannya. Terpotong karena gagahnya Yusuf alaihissalam. Saya yakin tidak ada orang seperti kita di sini, gitu kan? Tapi nanti hari kiamat Allah akan berikan wajah seperti Yusuf alaihissalam. Kata sebagian ulama, bentuk-bentuk wajahnya supaya dikenal oleh orang-orang dunia tetap sama, tapi Allah mengubahnya menjadi tampan seperti Yusuf alaihissalam. Tingginya seperti Adam dan hatinya seperti Ayub alaihi wassalam. Ini kelebihan yang luar biasa Allah berikan. Begitu pula dengan wanita. Pada saat ditemukan ada wanita yang berbola mata yang besar, dan ini disebutkan ciri para bidadari, ini adalah sebuah keindahan yang Allah berikan, ya, dikaruniakan kepadanya. Ibnu Qayyim berkata, in adalah wanita-wanita yang matanya mengumpulkan sifat-sifat keindahan dan kecantikan.
Sementara hur, kalau kita lebih luaskan maknanya kata ulama, adalah mata perempuan yang muda, yang molek, yang putih, yang cantik, dan bagian hitamnya sangat indah. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Dukhan ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Begitulah penghuni surga kami nikahkan mereka dengan para bidadari yang bermata indah di surga. Juga dalam surah At-Tur ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dalam Al-Waqiah 22 juga wa hurun 'ain. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah itu. Dan bidadari yang bermata indah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni surga, la yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Wala yatagawwatun, mereka tidak akan pernah buang air besar. Wala yatfilun, mereka tidak akan pernah meludah. Wala yamtakhitun, mereka tidak akan pernah beringus atau sakit. Amsyatuhumudz zahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Warashuhum misk, dan keringat mereka lebih wangi dari kasturi. Wa majamiruhumul uluwah, atau al-anjuj udut tib, dan kayu tengkuh mereka atau di tengkuh perapian mereka untuk berwangi-wangian adalah jenis kayu wangi atau gaharu. Dan dikatakan wa azwajuhumul hurun 'ain, dan istri-istri mereka para bidadari yang memiliki mata-mata yang indah. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihin Adam sittuna dhira'an fis sama. Mereka akan diciptakan seperti poster tubuh satu orang, yaitu Adam alaihissalam, 60 siku ke langit. Di dalam hadis yang lain disebutkan tentang masalah bidadari dan penghuni surga akan masuk ke dalam surganya. Kemudian Allah mengutus kepadanya bidadari datang. Kata Nabi SAW, "Tsumma yadkhulu baitahu." Kemudian penghuni surga itu akan masuk ke istananya. "Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal hurun 'ain." Maka datanglah dua istrinya dari bidadari surga. Fatakulan, maka keduanya berkata, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Qala fayaqul, maka penghuni surga itu berkata, kata Nabi SAW, ma uti ahadun mithla ma utitu. Nabi SAW mengatakan, dan penghuni surga itu mengatakan, sungguh aku telah dianugerahkan yang tidak dianugerahkan untuk orang selain aku. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya bidadari-bidadari surga ini memiliki beberapa ciri-ciri. Selain daripada mata yang indah, mata-mata tersebut juga tidak liar atau melihat ke sana sini. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 48, kata para ulama makna ayat ini adalah dia selalu melihat ke arah suaminya, dan kalau tidak ada suaminya maka dia turunkan pandangannya. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka nanti penghuni surga ada bidadari bermata indah dan mereka selalu membatasi pandangan mata mereka. Juga dikatakan dalam ciri bidadari ini, mereka akan tinggal di dalam istana dan tidak akan pernah keluar kecuali ada pasangan penghuni surga dari suami mereka. Kemudian mereka hanya paling jauh keluar ke taman istana, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan istana walaupun suami mereka sedang meninggalkan istana itu. Kata Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan bidadari-bidadari tersebut tidak meninggalkan kemah-kemah mereka. Mereka bukanlah wanita yang suka keluar masuk rumah dan berkeliling di jalan-jalan sebagaimana dilakukan oleh para penduduk dunia. Akan tapi mereka bertahan dan terpingit untuk suami-suami mereka. Ciri yang lain, mereka sebaya, artinya tidak akan pernah bertambah umurnya. Umurnya 33 tahun, tidak akan lebih dari itu, tidak akan berkurang dari itu. Dan Allah mengatakan itu dalam surah Sad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan mereka memiliki bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Juga mereka punya ciri, mereka selalu perawan. Digaulin oleh suaminya mereka kembali perawan, selalu begitu. Tidak akan pernah tidak perawan. Setiap habis digauli mereka akan kembali perawan, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan mereka selalu penuh dengan cinta, dan mereka tidak akan pernah berubah umurnya atau berubah kulit-kulitnya. Surah Al-Waqiah 35 sampai 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba.
Kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Mereka tidak melalui proses bayi, anak-anak dan seterusnya. Langsung diciptakan Allah sempurna. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Artinya kata para ulama, mereka digauli oleh suaminya, mereka kembali lagi perawan. Sebagaimana ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Dan mereka selalu penuh dengan cinta. Dan makna cinta, pengorbanan dan pengabdian. Dan selalu sebayah umurnya. Juga dalam ayat lain dikatakan para hurun ain tersebut memiliki badan-badan yang